Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh beribadah bersama-sama saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mazmur 136 ayat yang pertama berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita satukan hati kita di dalam doa untuk kita memulai ibadah kita saat ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih setiamu, anugerahmu, kebaikanmu yang berlimpah-limpah bagi setiap kami Tuhan. Sepanjang satu minggu ini kami merasakan Tuhan Kau menyertai setiap kami. Kami tahu Kau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk semua yang telah Kau perbuat dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan kami mau datang bersujud, menyembah, memuji, memuliakan Engkau, beribadah kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah hanya nama Engkau saja yang dipermuliakan dalam ibadah kami saat ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap beribadah, kita semua sama-sama katakan, amin. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala puji hormat bagimu Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala puji hormat bagimu Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan di hadapan hadirat-Mu yang maha kudus ya Tuhan, kami mau mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami. Mari sucikan dan kuduskanlah setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh layak beribadah kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ambil waktu sejenak untuk kita berdoa masing-masing secara pribadi, memohon pengampunan Tuhan.
Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau yang mau mengampuni setiap kami. Terima kasih karena Engkau yang telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang berlimpah-limpah bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab darahnya membebaskan kita. Haleluya. Kita bersyukur karena Tuhan mengasihi setiap kita. Dia yang mengampuni kita, Dia yang memulihkan hidup kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Darahnya yang membebaskan kita, Dia yang menyelamatkan hidup kita. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji,
memulikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur karena Dia memberi kita kemenangan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Engkau yang memberi kami kemenangan Tuhan. Terima kasih. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih untuk kemenangan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami mau bersorak-sorai merayakannya. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sujud di altarnya,
sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sujud di altar Tuhan. Membaharui setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami. Harui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Jemaat GBT Kristus Pelepas dimanapun berada. Hari ini kita kembali beribadah kepada Allah yang mengatur alam semesta dengan penuh kedaulatannya. Sudah lebih dari 6 bulan kita beribadah dengan cara yang sangat berbeda dari kebiasaan-kebiasaan ibadah kita sebelumnya. Situasi bisa berubah, tapi Allah kita tetap selamanya. Ia tetap menjaga dan memelihara kita. Ia tetap mengasihi kita dan dalam kestabilannya itulah Ia menghendaki kita menjadi serupa dengannya. Karena itu satu-satunya jalan untuk menjadi serupa dengan Dia adalah dengan adanya perubahan. Tapi mana mungkin kita bisa berubah menjadi sama seperti Kristus? Bukankah kita cenderung memilih, melawan, memberontak terhadap Dia? Sejarah telah mencatatnya. Eden adalah saksinya. Alkitab buktinya. Kitab ini diberikan agar kita dapat kembali kepada kebenaran. Di perenungan ibadah kita minggu hari ini, Tuhan kita ingin supaya kita mengalami perubahan oleh karena Kristus, bukan oleh karena situasi. Allah yang membuat segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi seperti yang ada sekarang ini, menghendaki kita pun mengalami perubahan yang mendasar, yakni perubahan karakter kita. Sebelum pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita bersama menyerahkan pemikiran dan ketetapan hati kita untuk diwarnai dan diubahkan oleh kuasa kalam Allah. Saudara, kita akan berdoa. Ya Allah, sumber segala hikmat, Engkau yang mendidik umat-Mu dalam perjalanan hidup selama ini dan di sepanjang masa. Di setiap kesempatan Engkau hadir, bahkan Engkau menciptakan kesempatan supaya kami merasakan kehadiran-Mu. Termasuk ibadah hari ini, kami ingin merasakan kehadiran-Mu melalui perenungan kalam-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi sama dengan kami dan yang menuntun kami untuk berubah dan menjadi segambar dengan-Mu. Kami berdoa dengan penuh percaya kepada Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, saya akan membacakan Lukas 24 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia.
Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara, tentu saja kita sudah terlalu fasih dengan hashtag stay at home atau di rumah aja. Hashtag ini bukan lagi himbauan, tapi sudah berubah menjadi kebutuhan. Bahkan ada kemungkinan akan terjadi perubahan besar dalam kebiasaan kita di masa yang akan datang. Kondisi yang berubah seperti inilah yang sering disebut dengan new normal, termasuk ibadah kita hari ini, bukan? Suka atau tidak suka, kita harus mengikuti perubahan ini. Jika kita ngotot tidak mau berubah, apa yang akan terjadi? Apakah kondisi akan mengikuti keinginan kuat kita untuk tidak berubah? Mungkin benar. Kalau ada orang saking jengkelnya menilai bahwa hanya orang gila yang meminta dunia untuk mengikuti kemauannya. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, pernah mengatakan di satu diskusi online via aplikasi Zoom hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020, begini, memang hanya orang gila saja kalau hari ini ia bertindak kotor, korupsi. Benar-benar itu kotor sekali. Sinisme ini menunjukkan harapan untuk terjadinya perubahan di jajaran pemerintahan Jawa Tengah di masa pandemi ini. Kenapa bisa terjadi perubahan seperti itu? Apa yang menyebabkan seseorang memutuskan untuk mengubah kebiasaannya? Jawabannya adalah karena adanya kekuatan besar yang menekannya untuk mengubah pemikiran dan keputusannya. Memang ada kekuatan besar yang bisa mematikan, sebut saja seperti adanya teori konspirasi yang mengatakan adanya deep state atau negara rahasia di Amerika yang punya tujuan tertentu dengan menyebarkan coronavirus. Atau teori konspirasi yang lain mengatakan bahwa Bill Gates punya tujuan memasang chip di tubuh manusia gara-gara pidatonya di tahun 2015 yang pernah mengatakan bencana yang bisa membunuh 10 juta jiwa dalam beberapa dekade ke depan adalah virus, bukan perang, mikroba, bukan misil. Kekuatan teori konspirasi seperti ini sangat berbahaya. Bisa jadi malah lebih berbahaya ketimbang virusnya sendiri. Karena membuat orang tidak percaya pada protokol kesehatan yang merupakan hasil penelitian medik. Teori konspirasi memaksa konsistensi semu, anti disrupsi, melawan perubahan. Ada beberapa orang yang menolak mengenakan masker dan akibatnya penularan pun tak terelakkan. Teori konspirasi pun muncul di tengah kepanikan kubur kosong. Jadilah rumor hilangnya jasad Yesus seakan menjadi wabah yang menghantui keamanan para murid. Akibatnya kedua murid itu pun mengubah kebiasaan mereka dari hidup bersama di Yerusalem dengan memutuskan untuk pulang kampung. Tapi perhatikan wajah mereka. Muka mereka tidak ceria, mereka muram. Pekan itu memang menjadi pekan ketakutan. Ditebarkannya narasi kontroversi, konfrontasi, intrik politik oleh musuh Yesus, membuat para murid Yesus pun kocar-kacir. Mereka mencari jalannya sendiri-sendiri. Wabah ketakutan lebih mematikan, semangat hidup pun sirna. Kedua sahabat itu berjalan dalam kelesuan, kesedihan, dan sinisme. Mereka bercakap-cakap, bertukar pikiran, sekaligus juga bertukar perasaan, bertukar kekesalan dan kekecewaan. Saudara, semakin seseorang bertukar perasaan, semakin menularkan kegeraman. Satu ngomporin yang lain. Dan Yesus pun menjadi korban sinisme Kleopas. Seorang murid Yesus bisa tega bertanya dengan sinis, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Kan ini pertanyaan yang tidak enak, menyudutkan. Aneh kan, seorang murid bisa melakukan seperti itu. Akankah kita katakan yang senada dengan Tuhan pada waktu kita diam-diam merespon kesulitan yang sedang kita alami? Yesus pun dengan gayanya yang rendah hati, dia menyahut dengan bertanya balik, apa itu?
Niscaya dengan percaya diri, kedua sahabat Kristus itu pun menjelaskan dengan tandas tentang siapakah Yesus, yakni nabi yang perkataan dan perbuatannya penuh kuasa, baik di depan manusia maupun di hadapan Allah. Lalu dihukum mati. Dan setelah lewat 3 hari, jasad tubuhnya pun raib. Menurut update para malaikat, ia hidup. Mereka berdua pasti bukan kelompok terapi, karena kedua-duanya dalam posisi yang sama, yakni sebagai korban tanpa adanya terapis. Dan terapi pun baru terjadi setelah Yesus Sang Mesias sendiri mendatangi mereka. Yesus datang sendiri, tidak diwakilkan. Yesus mengerjakan kebaikannya by His own hand. Berapa persen pengalaman pahit yang mewabah di hati kita telah terselesaikan? Bukankah seringkali kita mendengar, nanti kan hilang sendiri. Kepahitan muncul di alam kesadaran, direkam di bawah sadar, dan muncul kembali merangsang perangai baru yang dia sendiri tidak sanggup mengendalikannya. Saudara, tepat pada waktunya, Kristus datang untuk itu. Ia turun ke alam maut untuk mengalahkan kengerian yang paling mengerikan dalam kehidupan, yaitu kematian kekal. Ia membongkar bagian yang paling tidak bisa dilakukan manusia, yaitu kematian. Yesus menggantikannya dengan kebangkitan. Kebangkitan Yesus memporak-porandakan keangkuhan kematian. Kebangkitan Yesus mendobrak kepahitan yang berabad-abad laksana menggeser dominasi batu seberat 2 ton yang menutup jalannya. Ia melakukannya dengan begitu gampangnya. Tidakkah kita rindu untuk dibentuk, diubahkan oleh the unseen hand untuk menjadi sosok pribadi yang semakin liat dan kuat di zaman yang terus-menerus berubah ini? Mari saudara, sejenak kita merenungkannya. Saudara-saudara, saya ini dijuluki SKSD oleh anak-anak saya. SKSD artinya sok kenal, sok dekat. Berulang kali saya say hi, tapi ketika saya ditanya istri saya, siapa dia? Saya akan menjawab, entah. Atau ketika berpapasan dengan orang di jalanan, saya bisa dengan ramah mengatakan monggo. Tapi kembali ketika anak-anak saya tanya, siapa dia? Saya akan dengan santai menjawab, enggak tahu. Pernah saya kira seorang rekan yang saya kenal baik, ternyata bukan. Saudara, SKSD bukan karakter Yesus. Yesus sangat kenal satu persatu setiap orang yang dijumpainya, termasuk kenal kita, semua satu persatu. Apa itu mengenal? Mengenal itu melihat ke dalam, bukan di permukaan. Ini deep sin. Yesus melihat ke dalam hati kedua orang murid. Dia datang kepada Kleopas dan kawannya yang hatinya gelap. Bagaimana tidak gelap? Jika ekspektasi mereka akan hadirnya sang pelepas bangsa telah sirna bersamaan dengan raibnya jasad tubuh dari kubur Yusuf Arimatea itu. Kalau kita adalah Kleopas atau temannya, segelap apa kondisi hati kita hari ini? Mari kita sejenak mengukur level kegelapan hati kita dengan melihat reaksi kita terhadap kabar yang kita dengar. Jika menggunakan satu kata, kira-kira kata apa yang paling pas untuk menggambarkan isi hati kita? Mungkin bosan, jengkel, sumpek, pengen lari, atau gambar peti mati. Atau apa? Sekali lagi maukah kita berhenti dan menantikan Yesus menyapa kita? Saudara, terbukti gelapnya hati Kleopas dan sahabatnya, yang mereka berdua sama-sama melihat tapi tidak mengenal. Saudara boleh melihat kembali di Lukas 24 ayat 16. Mata bisa terbuka lebar, melihat pemandangan, apa yang ada di depannya, tapi hatinya tertutup rapat. Penglihatan mereka terhalang oleh sesuatu. Bukan oleh pohon atau tembok Yerusalem,
bukan juga oleh sinar matahari dari sudut barat pada waktu mereka keluar dari kota Yerusalem ke arah barat. Bukan oleh hal fisik, tapi oleh kebodohan. Tuhan Yesus mengatakannya, bahkan karena bodohnya, hati mereka pun lamban untuk percaya kepada Tuhan. Mereka berjalan dalam kebodohan. Dan ini mengingatkan pada peristiwa 1000 tahun sebelumnya ketika Sang Firman berjalan dalam hikmat Salomo yang menghasilkan Amsal 12 ayat 15. Yang dikatakan jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Tentu nasihat paling otentik dan berotoritas adalah perkataan Allah. Kalau di masa kita adalah Alkitab. Pada kebaktian kedua, bagian ini akan kita dalami. Kebodohan yaitu kelambannya reaksi hati terhadap perkataan Allah. Misalnya, bagaimana reaksi hati kita terhadap kata-kata, jangan tawar hati dan teguhkanlah hatimu. Kenapa Tuhan memberikan firman-Nya seperti ini? Tuhan tahu persis bagaimana reaksi umumnya kita terhadap masalah serius. Ilmu kesehatan menemukan bahwa kepanikan merusak imunitas. Ketahuilah bahwa Tuhanlah yang menciptakan hukum alam ini. Selama beberapa saat Tuhan Yesus mensurvei sudut pandang Kleopas dan temannya terhadap apa yang mereka ketahui dan yang mereka tidak ketahui. Ini ada di dalam catatan Lukas 24 tadi ayat 17-19. Seperti kita semua tahu bahwa survei adalah melihat dengan carefully and thoroughly atau sepenuhnya. Yesus melihat dengan teliti dan sungguh-sungguh sampai di mana sebenarnya Kleopas dan temannya itu diterangi oleh firman yang pernah didengarnya. Indikatornya adalah interpretasi. Semakin dekat kemampuan mereka mengartikan terhadap pengertian Tuhan, maka semakin dekat relasi mereka dengan Allah yang merupakan sumber pengertian sesungguhnya. Saudara, orang Kristen bisa jadi tidak mengenal bahwa Kristus adalah Allahnya dan Allahnya adalah Kristus. Mempertanyakan adanya Tuhan karena adanya pandemi. Ada pandangan bahwa pandemi ini hukuman Tuhan seperti tulah di Mesir dan seterusnya. Lalu keluarlah komentar Kleopas dan sahabatnya. Secara bergantian dengan terheran-heran mereka satu dengan yang lain mengatakan begini. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dan menerangkan kitab suci? Saudara bisa cek ini di ayat 32. Bagian ini merupakan kunci yang penting. Hati mereka berkobar karena sebelumnya mata rohani mereka terbuka. Dan pengenalan akan Kristus pun berkembang. Seberapa berkobarnya hati kita ketika mendengar firman Tuhan? Mana lebih berkobar? Mendengar berita heboh atau Alkitab? Lebih mudah termakan berita bohong, bahkan ikut menyebarkan atau bersemangat ketika kebenaran dia miliki. Perhatikan ini. Bukan hanya hal-hal emosional dan intelektual yang dibangkitkan, tapi energi mereka pun jadi berubah, mampu menggerakkan kebaikan dalam sikap dan perilaku mereka. Attitude begitu penting, sikap begitu penting sebagai indikator perubahan karakter. Attitude atau sikap meliputi cara saudara berbicara, cara saudara bertindak, cara saudara memperlakukan orang lain. Semua itu merupakan cerminan dari apa yang engkau pikirkan. Percaya nggak percaya, attitude yang saudara miliki mempengaruhi keberhasilan-keberhasilan saudara. Kleopas dan sahabatnya bergerak melakukan firman-Nya. Mereka kemudian menceritakan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Yesus memecah-mecahkan roti. Ada apa dengan Yesus pada waktu memecah-mecahkan roti? Ada pengkhianatan yang dibalas dengan kerelaan berkorban
demi penebusan. Saudara, di posisi mana kita sekarang? Sekali lagi, Yesus siap mengubahkan kita untuk kita mengalami posisi semeja dengan Tuhan selamanya. Betapa indahnya ketika itu kita alami dari sekarang ini. Saudara-saudara, perkataan manusia sudah berhenti, tetapi firman Allah yang kekal akan menuntun, mengubahkan kita. Mari kita masing-masing merendahkan diri di hadapannya, agar secara pribadi kita disentuh oleh firman yang diberikan untuk kita baru saja ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Sang Firman yang kekal, bersama-sama maupun pribadi, masing-masing di antara kami yang sudah mendengar firman-Mu, mohon Engkau kiranya menjamah kami, menyentuh kami, dan dengan kekuatan-Mu yang ajaib itu, Engkau mengubahkan kehidupan kami. Karakter kami pun menjadi lain ketika kami berjumpa denganmu, mengalami firman Tuhan, dan kami menghasilkan sikap yang baru. Kami bisa mengambil keputusan dengan benar, karena sikap kami dirubahkan oleh firman-Mu. Dengarlah doa kami ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kiranya kasih setia Kristus menyertai, memberkati dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terus bentuk hidup kami ya Tuhan, diri-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Menyambut Hari Doa Alkitab LAI, kami bersyukur bila Tuhan sudah mengizinkan GBT Kristus Pelepas Malang untuk mendukung pelayanan LAI untuk membaharui Alkitab Bahasa Nias tahun ini. Banyak dari kita telah mendoakan dalam waktu yang sangat lama. Saya percaya ketika semua generasi Nias membaca Alkitab, bahasa daerah Nias akan berumur panjang.
Demikian juga nilai-nilai luhur kebudayaan kami. Melintasi setiap generasi, bahasa Nias tidak akan mati. Kami gereja-gereja yang ada di Nias menyadari bahwa penting melaksanakan revisi Alkitab dalam bahasa Nias agar Alkitab bahasa Nias bisa dan mudah dimengerti, mudah dibaca, teristimewa oleh generasi yang sekarang ini. Sehingga dengan bisa membaca dengan mudah dan mengerti, mereka dapat berakar dan bertumbuh di dalam iman. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada akhir minggu. Tidak lupa juga kita mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 011-325-4090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 034401001356-567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah online pagi ini dengan doa syafaat dan doa berkat. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan telah memimpin ibadah kami pagi ini. Terima kasih karena Tuhan telah menerima puji-pujian yang kami naikkan dan doa yang kami panjatkan, bahkan persembahan yang telah kami siapkan. Tuhan, kami berterima kasih atas firman Tuhan, karena kami diingatkan bahwa kami seringkali karena situasi, kami seolah-olah kehilangan arah, dan kami tidak tahu jalan ke depan. Seperti halnya Kleopas dengan kawannya yang meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Tuhan, kami belajar bahwa hanya perjumpaan dengan Tuhan yang dapat membarui mereka, sehingga mata mereka terbuka dan mengerti bahwa Yesus yang telah
bangkit dari kematian, yang memecah-mecahkan roti dan minum bersama anggur, perjamuan suci yang menyadarkan bagaimana kehadiran Yesus membarui mereka. Bantulah ya Bapa, agar kami tidak kehilangan perspektif pada hari-hari di mana COVID-19 berdampak begitu luas, bukan hanya bagi keluarga, tetapi bagi seluruh kota, bahkan seluruh negara, bahkan seluruh dunia. Terima kasih Tuhan atas pesan firman Tuhan yang memberikan semangat dan jalan keluar bagi kami. Kami mohon Tuhan, kiranya hamba-Mu yang telah menjadi penyalur berkat pada pagi ini, Bapak Pendeta Budi Mulyono Rekso Susilo, Tuhan berkati dalam hidup pribadi, keluarga, dan pelayanannya, baik di kampus saat maupun di luar kampus. Bapa, kami juga mohon berkat Tuhan atas semua pelayan-pelayan yang mempersiapkan ibadah online pagi ini. Dan hari ini Bapa, kami khusus mendoakan untuk pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia. LAI yang Tuhan telah panggil untuk tugas mulia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah di Indonesia, menerbitkannya dan menyebarluaskannya, bekerja sama dengan semua gereja demi kepentingan agar kitab suci dapat menjadi pegangan dalam hidup bergereja, untuk pertumbuhan gereja, untuk pekabaran Injil, untuk memuridkan. Dan Bapa, kami berdoa khususnya tahun ini agar Alkitab bahasa Nias dapat mendapat cukup dana sehingga dapat direvisi sesuai dengan bahasa Nias yang modern. Bapa, berkatilah Lembaga Alkitab Indonesia di hari-hari di mana pendukungnya banyak yang terdampak. Tetapi kami mohon Tuhan, kiranya berkat Tuhan tetap dapat mengalir, sehingga pelayanannya dapat berdampak bagi gereja-gereja di Indonesia. Bapa, kami juga berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami yang nama-namanya telah ditampilkan di layar. Mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang sudah lanjut usia, yang menunggu penghiburan dari Tuhan, yang kesepian karena tidak dapat dikunjungi oleh keluarga. Bapa, kami mohon satu demi satu Tuhan kunjungi, dan Tuhan berkati, dan sembuhkan yang sakit, sempurnakan, pulihkan Bapa. Bapa, kami juga berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di GBT Kristus Pelepas, baik dari sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria, kaum wanita, usia emas, dalam semua bidang pelayanan, di cabang-cabang dan pos PI, Bapa, berkatilah, agar kami tetap dapat menjadi saluran berkat. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang hari-hari ini terdampak langsung maupun tidak langsung. Begitu juga Bapa, mereka yang Tuhan berkati dan rela menjadi saluran berkat, kiranya Tuhan juga menjadikan mereka sukacita bagi saudara-saudari di sekitar mereka. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mendoakan untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri di Kabinet, pejabat legislatif, yudikatif, mereka yang bertugas di tingkat 1,
sampai ke daerah. Bahkan kami berdoa khususnya untuk pemerintah Kota Malang. Baik wali kota dan wakil, Tuhan berkati. Tuhan berikan kebijaksanaan agar bersama dengan semua jajarannya bekerja sama dengan pemimpin-pemimpin masyarakat. Begitu juga rohaniwan dan juga Polri dan TNI. Bekerja sama dengan tenaga medis yang bekerja bertugas di garda depan. Bapa, agar masyarakat Malang juga patuh, mau bekerja sama sehingga menghindari pandemi yang lebih masif lagi. Bapa, kami mohon juga agar hamba-hamba Tuhan yang di Malang dapat tetap menjadi perang dan menjadi garam dunia. Saudara-saudari yang terkasih, biarlah dalam melaksanakan tugas sepanjang minggu ini, kalian tetap menjadi pelita yang menyala, menjadi garam yang memberikan rasa di dunia yang hambar. Bapa, berkatilah saudara-saudari yang terkasih. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari. Dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Mulai pagi ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.